Nama saya dari MDS 6B. Di sini saya akan menjelaskan makalah manajemen produksi dan juga operasi. Baik, saya akan mulai menjelaskan dari pemeliharaan fasilitas. Sebelumnya apa sih yang dinamakan pemeliharaan fasilitas? Pemeliharaan fasilitas sendiri adalah suatu kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas yang dimiliki oleh pabrik dengan cara mengadakan perbaikan, penyesuaian ataupun penggantian yang diperlukan supaya terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kemudian pemeliharaan fasilitas itu sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pemeliharaan fasilitas terencana dan juga pemeliharaan fasilitas tak terencana. Pemeliharaan fasilitas terencana adalah suatu pemeliharaan yang dilakukan secara terorganisir untuk mengantisipasi kerusakan peralatan di waktu yang akan datang, pengendalian dan pencatatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Jadi pemeliharaan terencana ini sebelumnya sudah diorganisir atau sudah ditentukan waktu-waktu untuk mengadakan pemeliharaan ataupun pengecekan dalam waktu tertentu. Dan pemeliharaan fasilitas terencana ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pemeliharaan pencegahan dan juga pemeliharaan korektif. Apa sih yang dinamakan dengan pemeliharaan pencegahan? Pemeliharaan pencegahan adalah inspeksi periodik untuk mendeteksi kondisi yang mungkin menyebabkan produksi terhenti atau berkurangnya fungsi mesin yang dikombinasikan dengan pemeliharaan untuk menghilangkan, mengendalikan kondisi tersebut dan mengembalikan mesin ke kondisi semula. Jadi pemeliharaan pencegahan ini apabila yaitu pengecekan ulang apakah mesin-mesin atau peralatan yang dimiliki oleh suatu pabrik atau perusahaan itu normal atau tidak. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita mengoperasikannya ataupun kita menggunakannya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kecacatan pada mesin ataupun kerugian dari suatu produksi begitu. Kemudian pemeliharaan korektif. Pemeliharaan korektif sendiri adalah pemeliharaan yang dilakukan secara berulang atau pemeliharaan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu bagian yang telah terhenti demi memenuhi suatu kondisi yang bisa diterima. Pemeliharaan ini meliputi reparasi, terutama untuk rencana jangka pendek yang mungkin timbul di antara pemeriksaan juga bongkar pasang atau terencana. Jadi pemeliharaan korektif ini biasanya dilakukan secara periodik atau dalam jangka waktu yang sebentar. Misalnya apabila peralatan ataupun mesin-mesin yang akan digunakan untuk diproduksi itu biasanya kita mengadakan pemeliharaan secara korektif, apakah ada mesin-mesin atau apanya yang bermasalah. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan tak terencana. Pemeliharaan tak terencana adalah pemeliharaan yang darurat yang didefinisikan sebagai pemeliharaan di mana perlu segera dilaksanakan tindakan untuk mencegah akibatnya serius, misalnya hilangnya suatu produksi, kerusakan besar pada peralatan, atau untuk keselamatan kerja. Pada umumnya sistem pemeliharaan metode tak terencana di mana peralatan yang digunakan dibiarkan atau tanpa disengaja rusak hingga akhirnya peralatan tersebut akan digunakan kembali, maka diperlukan perbaikan atau pemeliharaan. Jadi pemeliharaan tak terencana ini tidak terorganisir atau tidak dalam kurun waktu yang sebentar. Biasanya apabila kita ingin menggunakan mesin di mana mesin itu sudah lama tidak digunakan, akhirnya kita mengadakan pengecekan ulang. Nanti yang ditakutkan apabila tidak dilakukan pengecekan ulang, nanti bisa saja mesin itu akan menimbulkan kecacatan ataupun kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lainnya. Kemudian apa sih tujuan pemeliharaan fasilitas sendiri? Tujuan pemeliharaan fasilitas yaitu untuk kemampuan produksi yang dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan rencana produksi. Yang kedua, menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri. Yang ketiga, untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpangan yang di luar batas dan menjaga modal yang diinvestasikan tersebut. Kemudian poin yang terakhir yaitu penanganan material. Penanganan material sendiri adalah suatu ilmu dan seni memindahkan, menyimpan, melindungi, dan mengontrol ataupun mengawasi material.
Tujuan dari penanganan material ini, tujuan utamanya adalah untuk mengurangi biaya produksi per unit. Kemudian ada pun tujuan-tujuan lainnya, yaitu berkaitan dengan pengurangan biaya, seperti menjaga dan meningkatkan kualitas produk, mengurangi kerusakan, dan melindungi perlindungan pada material. Yang kedua, meningkatkan keselamatan dan mengembangkan kondisi kerja, meningkatkan produktivitas, melalui bahan harus mengalir dalam jalur yang lurus, dan harus bergerak sedekat mungkin, menggunakan gravitasi karena ini merupakan kekuatan yang gratis, dan mesinnya yang lainnya. Yang keempat yaitu tujuan mendorong peningkatan penggunaan fasilitas, dan yang terakhir mengurangi berat kosong, pengawasan ataupun kontrol. Demikian materi yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.